Sistem pembayaran QR nasional atau Quick Response Code Indonesian Standard disentil oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Katanya sih karena cenderung menjadikan Indonesia tertutup terhadap pelaku usaha global. Simak ulasannya di Voy hari ini. Dalam laporan tahunan 2025 National Trade Estimate atau NTA yang dirilis oleh Kantor Perwakilan Dagang AS atau USTR menyampaikan kekhawatirannya terhadap penggunaan QRIS dan GPN atau Gerbang Pembayaran Nasional di Indonesia. Pemerintah AS menilai bahwa sistem pembayaran tersebut dapat menghambat akses perusahaan teknologi dan keuangan asal AS seperti Visa dan Mastercard ke pasar Indonesia. Saat ini pemerintah Indonesia sudah menegaskan bahwa QRIS dan GPN merupakan bagian dari strategi nasional untuk memperkuat kedaulatan sistem pembayaran dan mendukung inklusi keuangan. Selain itu, pemerintah AS menilai kebijakan QRIS dan GPN disusun tidak melibatkan pelaku usaha asal Amerika, terlebih sistem pembayaran yang belum dirancang untuk pembayaran global. QRIS diluncurkan oleh Bank Indonesia pada 17 Agustus 2019 sebagai standar nasional untuk pembayaran menggunakan kode QR. QRIS telah berkembang pesat dengan lebih dari 29,6 juta merchant terdaftar hingga Oktober 2023 dan 92% diantaranya merupakan UMKM. Sedangkan GPN sudah lebih dulu rilis, yakni di tahun 2018. Munculnya GPN juga mempermudah transaksi antar bank di Indonesia dengan tarif lebih murah, juga pemerataan akses keuangan di daerah terpencil. Respon pemerintah AS yang menyoroti QRIS dan GPN tentu menimbulkan ketegangan ekonomi Indonesia. Pertanyaannya, apakah Trump akan mengeluarkan kebijakan ekonomi khusus terkait sistem pembayaran tersebut? Seperti diketahui, Trump mengeluarkan kebijakan tarif dengan nilai yang tinggi. Hal ini kemudian menimbulkan ketegangan perdagangan global. Pasar keuangan global menjadi tidak pasti karena arah kebijakan dagang AS. Investor global lebih berhati-hati dan investasi asing di negara-negara berkembang pun sempat melambat. Negara berkembang seperti Indonesia mengalami efek domino terkait kebijakan tarif dagang Trump, yakni mengalami penurunan ekspor karena permintaan global melemah, menghadapi arus modal keluar karena investor cenderung kembali ke aset safe haven seperti dolar AS, dan nilai tukar mata uang melemah yang berdampak pada harga impor dan inflasi. Pertanyaannya, akankah pemerintah Indonesia tetap mempertahankan prinsip sistem pembayaran nasional tanpa campur tangan asing? Apakah mungkin QRIS dan GPN dihilangkan? Sistem pembayaran internasional Amerika seperti Visa, dan berbagai jenis yang lainnya itu khawatir tidak lagi dipakailah oleh masyarakat kita gitu. Jadi hal-hal yang sifatnya sebenarnya lebih kepada koordinasi dan sosialisasi dari sistem kita gitu untuk barang-barang tekstil kita, untuk barang-barang alas kaki kita, untuk barang elektronik kita, itu kan parah. Itu dampaknya itu akan sangat parah, dalam arti itu bisa mengakibatkan industri eksportir barang-barang tersebut itu mengalami kesulitan menjual barangnya, sehingga industri tersebut bisa mengalami kolaps, kejatuhan, bahkan mengurangi pegawai atau bahkan melakukan PHK massal. Menurut saya ya yang namanya koordinasi dengan berbagai sistem pembayaran internasional itu mutlak diperlukan ya, karena kan kita bertransaksi itu tidak hanya secara nasional saja, kita kan bertransaksi itu secara internasional sebenarnya kan, dan setiap sistem perdagangan internasional itu memiliki para pemain-pemainnya sendiri-sendiri. Misalkan tadi ada Visa, ada Mastercard, ada mungkin kalau kita berdagang dengan Rusia, kita harus menggunakan alat pembayaran yang berbeda lagi gitu kan. Dengan Cina kita juga menggunakan alat pembayaran. Jadi intinya kemanapun kita melakukan perdagangan, kemanapun kita melakukan pembayaran, prinsipnya masyarakat Indonesia, masyarakat perdagangan Indonesia tidak boleh mengalami tidak jalan lah istilahnya, kita harus tetap bisa dipakai di apapun sistem pembayarannya. Pilihan terbaik kita itu bukannya mengurung diri sekarang ini bukannya menutup diri hanya menggunakan QRIS GPN, kita nggak mau lihat yang lain, kita justru harus upgrade atau naikkan tingkat GPN,
naikkan tingkat CQ di sini agar bisa sejajar dengan Visa, Mastercard, bisa terkoneksi dengan baik, sehingga itu menyebabkan bila kita berdagang dengan Amerika dan sekutunya itu tidak akan mengalami masalah yang berarti, karena sangat susah pada kondisi saat ini kita menghindari dominasi Amerika Serikat dan Barat lah. Itu masih sangat terlalu dini, dan secara perdagangan juga tidak menguntungkan untuk kita, karena juga bertentangan dengan nafas semangat perdagangan kita yang bebas aktif, karena kan kita menganut prinsip dari non-blok ya Mbak ya kan, kita tidak ke Cina, kita tidak pro Cina saja, kita tidak pro Rusia saja, kita juga pro terhadap Amerika Serikat, kita berdagang dengan Barat, kita dengan Jepang juga sangat baik gitu kan hubungannya, dan itu kan semua pakai Visa, Mastercard semua, itu kan semua transaksinya. Jadi kita belum siap lah untuk membatasi diri hanya terhadap sistem pembayaran yang kecil. Kita harus integrasikan semuanya dengan sistem yang sudah ada, dengan sistem baru, dengan sistem pembayaran apapun, sehingga koneksi perdagangan kita semakin luas dan juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada ujungnya.